Saya pribadi senang beberapa hari ada bersama dengan teman-teman, meski kita belum banyak kesempatan untuk duduk bercerita, tetapi ada beberapa klasis yang sudah bercerita, membagi bagaimana Tuhan menolong mereka di tempat-tempat yang sulit, transportasi yang sulit, tetapi juga ada banyak hal yang kalau hari ini saya pribadi lihat, saya percaya itu hanya karena Tuhan teman-teman bertahan di medan-medan yang ada. Meski juga ada klasis-klasis yang hari ini datang juga dengan ada banyak kemudahan, tetapi juga di dalam kemudahan mereka juga punya pergumulan dan tantangan yang luar biasa. Karena kita tahu ada di tempat yang seperti itu, kita tidak tahu harus memulai bagaimana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu yang kita percayai, hanya karena Tuhan kita ada di tempat-tempat yang hari ini Sinode tempatkan kita untuk bekerja dan mengabdi bagi Tuhan. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan untuk kita pada siang hari ini. Yang pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Siapapun kita, bukan jabatan menentukan kita berhasil atau tidak, tetapi seberapa kita libatkan Tuhan di dalam hidup. Menurut saya, Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Itu menurut saya, pendapat saya pribadi. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk taat. Karena sukses itu akan mengikuti ketaatan kita. Perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Siapapun saya, bekerja dengan hati, bekerja dengan taat, bekerja dengan setia, itu dulu. Bapak Ibu, kadang kita melihat bahwa itu jalan lurus di depan. Kadang kita tidak menerima dengan kondisi-kondisi tertentu di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kita. Rasanya kita mundur, datang ke sinode, kita minta supaya kalau boleh kita ke sana, kalau boleh saya jangan di sini lagi. Itu yang ada terkonsep dalam pikiran kita. Kadang kita pikir ini jalan mulus, jalan bagus, tetapi kenapa di tengah jalan lurus itu ada tikungan yang Tuhan buat? Karena di jalan lurus itu belum tentu selurus apa yang kita lihat. Karena bisa jadi di jalan lurus di depan sana ada bahaya, karena itu Tuhan buat tikungan supaya kita tetap aman. Kenapa? Bapak Ibu, menurut saya Tuhan punya kepentingan dengan hidup kita. Tidak ada, saya selalu bilang dimanapun, sebelum anak ada dalam pikiran orang tua, anak sudah terlebih dahulu ada dalam pikiran Allah. Sebelum saya ada dalam pikiran orang tua, saya sudah lebih dahulu ada dalam pikiran Allah. Tidak ada anak, tidak ada orang yang lahir dengan kebetulan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena itu ketika kita ada di medan yang sulit, yakinlah bahwa itu tempat yang Tuhan sediakan, karena Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Lakukan itu untuk Tuhan. Memang kalau lihat manusia kita akan kecewa, Bapak Ibu. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Sebagai pegawai GKI, ketika mungkin kita datang ke kantor sinode, kita bicara, kita menyampaikan, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan badan, mungkin kita pulang dengan kecewa. Tapi apakah di balik pertimbangan yang diberikan, apakah itu murni pertimbangan manusia, ataukah ada hal yang Tuhan berikan yang nanti pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita pribadi, tetapi juga pekerjaan Tuhan di mana kita bekerja. Hal yang kedua, kita harus buat dengan segenap hati. Menurut saya tidak bisa diragukan lagi Bapak Ibu yang bertahan di medan-medan sulit. Kalau kita mendengar cerita dari Bapak Wakil Ketua Sinode kemarin,
bagaimana dari daerah yang sulit, di tempat-tempat yang sulit, lalu masuk dan hampir seluruh waktu bekerja di dalam gereja ini ada di dalam struktur. Siapa yang berpikir, saya yakin Bapak Wakil juga tidak pernah berpikir itu. Di dalam rahim seorang perempuan Papua, Tuhan taruh pemimpin gereja ini. Di dalam rahim orang tua kita masing-masing, Tuhan taruh para pekerja hari ini di dalam gereja. Harus dilakukan dengan segenap hati, meski terasa sulit. Hal yang ketiga, melakukan kebaikan seperti ini kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang kita tidak cocok dengan ketua klasis, kadang kita tidak cocok dengan sekretaris, kita tidak cocok dengan badan pekerja di mana kita bekerja. Kadang kita tidak cocok dengan jemaat, majelis, kita tidak cocok. Tetapi taruh di dalam pikiran kita, saya kerja untuk Tuhan, saya bukan kerja untuk ketua klasis, bukan untuk badan pekerja klasis, saya kerja untuk Tuhan. Kalau bagian ini kita taruh di dalam pikiran kita, sesulit apapun, Bapak Ibu, kita pasti bertahan. Kadang-kadang tabiat dan kebiasaan lama ini kita mau kasih keluar begitu, supaya kita kadang-kadang butuh pengakuan. Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan di dalam semua keterbatasan dan kekurangan, beberapa hari di sini juga kita mendengar bagaimana teman-teman di tempat-tempat yang sulit, bagaimana berupaya, dan kemarin Pak Wakil Ketua 1 katakan ini orang-orang yang berkapasitas yang datang, ditambah lagi, dan menurut saya ini bukan saja berkapasitas yang datang, tetapi juga punya kapabilitas untuk kembali. Dan Bapak Ibu, di tempat-tempat penginjilan, menurut saya ini hari ini juga menjadi perhatian khusus harus menjadi perhatian khusus dari badan pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Kemarin kita hanya bicara-bicara saja kami di departemen, terus kami bicara juga dengan Pak Wakil, mimpi-mimpi besar yang ada di depan. Dan kita harap 5 tahun ada di departemen bersama dengan kepemimpinan Sinode hari ini, mungkin ada hal yang baik yang bisa kita lakukan, menguatkan teman-teman yang ada di bawah, menolong supaya kita tetap fokus kepada Tuhan yang memanggil kita. Ini pekerjaan Tuhan dan tidak mungkin kasih tinggal kita, tidak mungkin. Ini Tuhan Allah pekerjaan, kita hanya kerja saja. Kadang kita pengen lari, Tuhan Allah tahan terus, karena Dia punya kepentingan untuk orang Papua melalui gereja Kristen Injil di Tanah Papua, di atas tanah ini. Saya yakin pulang dari tempat ini nanti pasti dalam penutupan Pak Wakil stresi kita juga memberikan penguatan untuk kita tetap bertahan. Kalau mau lari, tong semua lari, tapi jangan supaya itu menjadi Yunus kayak itu. Yunus Marani kan saya bilang kades. Oh Yunus Iha, Yunus Lutur, gitu ya. Yang kabis, orang kabis kami 2 di sini. Yang lain marga satu-satu, kami kabis naik daun kan hari kami ada 2 orang di sini. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dengan beberapa hari di sini, tong sucas sedikit supaya tong semangat. Pulang ada mimpi-mimpi besar, tetap berkoordinasi dengan departemen ini. Kami tidak punya dana, kemarin kita bicara, kami tidak punya dana untuk fasilitasi, visitasi turun ke jemaah. Tetapi saya percaya kalau kita punya mimpi besar untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di atas tanah ini, Tuhan pasti buka tingkap berkat. Semoga satu periode ini ke depan
Departemen Misi Penginjilan dan Pemuritan bisa masuk ke seluruh klasis-klasis dalam daerah misi dan penginjilan. Kita berdoa saja, saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Itu saja, Tuhan memberkati kita. Amin.